Makanya ada riwayat wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang kepada Nabi, dia mengatakan bahwa dia adalah utusan dari orang yang berada di belakang dia dari kalangan wanita juga. Nah, di situ dia mengaku bahwa dia merasa ada sesuatu yang kurang yang didapat oleh wanita. Ya Rasulullah, aku adalah Rasul man warai minan nisa. Saya adalah utusan orang yang di belakangku dari kalangan wanita. Kenapa? Di dalam pertanyaan dalam hadis yang panjang itu dikatakan bahwa para wanita hanya berada di rumah, menjaga anak. Sedangkan laki-laki bebas kemana, pergi, keluar, berjihad. Tapi yang dipersoalkan bukan perkara fasilitas. Kalau dibandingkan dengan hari ini, bukan perkara pahala seperti yang utusan yang datang kepada Rasulullah itu. Ini perhatikan, ja'at Asma binti Yazid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tas'al. Asma binti Yazid bertanya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang satu perkara yang membuat gelisah, yusghil an-nisa al-muslimat. Ini juga gambaran apa yang membuat yang menjadi kegelisahan, yang menjadi pembicaraan di kalangan wanita sahabat. Jangan dibayangkan seperti acara-acara kongko-kongko ibu-ibu zaman sekarang, zaman now, yang sibuk membicarakan model terbaru dari berbagai macam perhiasan. Tidak begitu. Ini apa yang dikatakan oleh Asma binti Yazid ini menjadi gambaran situasi dan kondisi para wanita sahabat. Dan kita tahu itulah yang menjadi pembicaraan mereka. Jadi jangan dikatakan bahwa majelis-majelis sahabat wanita itu hanya majelis-majelis ngerumpi, apalagi bergunjing. Nah, tidak itu isinya. Dari sini kita tahu. Dari apa yang dikatakan oleh Asma binti Yazid. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama para sahabat yang lain laki-laki, faqalat bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusan, ya Rasulullah, ana wafidatun nisa ilaik. Ya. Aku adalah utusan para wanita kepadamu. Jadi, utusan para wanita kepadamu. Ba'asaka, inna Allah azza wa jal ba'asaka ila rijali wa nisa kafatan. Coba lihat fasaha ya, kefasihannya.
Jadi kefasihan lidah itu tidak semuanya pencitraan. Perlu diingat itu. Jadi tidak benar kalau terus kita mengatakan orang pandai berbicara, pandai mengecek. Itu tidak tepat. Kita harus pandai melihat mana talaqatul lisan, fasihnya lidah bicara, menunjukkan wawasan dan keilmuan, dan menunjukkan kejernihan hati dan kalbu. Dengan orang yang belajar retorika. Ini dua-dua. Jadi berbeda ya. Berbeda. Orang Minang mestinya tuh tahu tuh. Orang Minang kan katanya orang arif bijaksana. Masa tidak pandai kita membedakan mana orang yang fasih berbicara karena wawasan dan ketulusan hati dengan orang yang pandai bicara tapi mengolah-olah kata, ya, memuta-muta lidah demi untuk menegakkan benang basah. Jadi dua hal itu. Mudah itu. Kalau orang tidak orang Minang tidak pandai bedan itu tidak Minang tu. Jadi ini Asma binti Yazid ini wanita memang fasih. Sehingga dia terkenal di dalam sejarah namanya Rasulun Nisa. Ini adalah wakil para wanita. Jadi kalau sekarang ada yang tampil-tampil untuk meminta pilihlah saya, nah belajarlah kepada Asma binti Yazid ini. Dia datang kepada Nabi SAW dan Nabi bersama siapa? Bersama para sahabat laki-laki. Dan dia bicara di hadapan laki-laki. Jadi jangan dikatakan suara wanita ini tidak boleh terdengar oleh laki-laki. Makanya saya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan suara wanita ini aurat. Yang tidak dibenarkan adalah wanita mengeluarkan suaranya dengan cara-cara atau irama-irama yang menggerakkan syahwat laki-laki. Itu yang tidak. Tapi kalau sekadar berbicara di hadapan laki-laki lain, bertanya berbagai macam, ini sudah terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW. Jadi jangan kita menjadi orang yang sempit pula. Datang dia ke hadapan Nabi, Nabi duduk bersama para sahabat, ia berkata, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Ayah dan ibuku jadi tebusanmu. Artinya apa? Kalau ada ayah dan ibu dan engkau, kalau akan memilih, biarlah aku pilih engkau daripada ayah dan ibu. Itu menunjukkan betapa dia menempatkan posisi Rasulullah melebihi dari yang lain. Dan itu memang sikap orang beriman. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang kamu sampai dia hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dicintainya melebihi dari apa? Min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, melebihi dari orang tuanya, anaknya dan manusia lain. Nah begini sikap. Makanya para sahabat ringan mengatakan, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Ibu dan ayahku jadi tebusan. Artinya apa? Kalau saya mesti memilih di dalam hidup ini, siapa yang akan saya pilih? Saya tidak mengedepankan orang tua saya, engkau. Nah, itu dia jadikan pembuka kalimat menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan Rasulullah di dalam dirinya. Nah, kini yang jadi wakil, nak jadi wakil kau, lain mudah kau nak sikapnya dulu. Itu dahulu. Artinya apa? Iman yang ditanya dahulu. Nah, kalau kita berfikir seperti ini, rasanya tidak ada yang patut aja tuh. Kemudian dia lanjutkan pertanyaan.
Inna Allah Azza wa Jalla ba'asaka ila rijali wan nisa' kafatan. Sesungguhnya Allah mengutus engkau ya Rasulullah kepada laki-laki dan perempuan keseluruhannya. Bukan laki-laki saja. Wa amanna bik wa bi ilahik. Maka kami pun beriman dengan engkau. Dan kami beriman dengan ilah. Dengan Tuhan yang engkau ajarkan kepada kami. Artinya dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma'syaran nisa. Dan sesungguhnya kami para wanita ini keseluruhannya mahsurat, maqsurat. Mahsurat apa? Terbatas dan kurang. Qawaidu buyutikum. Kami yang menjadi orang rumah kalian gitu kan. Yang menjadi tiang-tiang penyangga rumah kalian. Yang laki-laki. Wa maqda syahwatikum. Bahkan kami juga begitu jujurnya dia berkatakan, kami malah yang melepaskan syahwat kalian. Tempat kalian melepaskan syahwat kalian. Wa hamilati auladikum, hamilatu auladikum, kami yang mengandung anak-anak kamu sekalian. Wa innakum ma'syarur rijal. Dan sesungguhnya kamu wahai para laki-laki, fuddiltum alaina bil jum'i. Coba lihat. Dia tahu itu tugas-tugasnya. Tetapi bukan perkara kedudukan di mata manusia yang jadi persoalan. Nah, itu bedanya. Kami ada keterbatasan. Kami ada kekurangan, tidak bisa menjangkau banyak hal. Lihatlah kami, posisi kami. Kami yang jadi tiang-tiang rumah tangga kamu sekalian. Dia tidak sesali itu. Bukan itu yang digugatnya. Kami malah maqda syahwatikum. Kami malah tempat pelepas syahwat kalian. Kami yang hamil, mengandung anak-anak kalian. Namun wa innakum ma'syarur rijal. Namun kalian wahai para laki-laki, fuddiltum alaina, kalian malah diberikan kelebihan dari kami dalam perkara apa? Bil jum'i wal jama'at. Jadi yang dia protes bukan kedudukan. Dia tahu kedudukan tidak merendahkan. Tetapi kalian dilebihkan dengan apa? Kalian bisa hadir salat Jumat dan hadir berjamaah kapan saja. Wa iyadatul marda. Kalian bisa mengunjungi orang sakit. Wa suhudul janaiz. Kalian bisa menghadiri jenazah, mengantarkannya. Wal hajja ba'dal hajj. Kalian bisa haji berulang-ulang. Wa afdal min dhalik, bahkan ada yang lebih afdal dari amal itu semua apa? Al jihad fi sabilillah. Kalian diberikan kesempatan berjihad. Fa innar rajul, sesungguhnya seorang laki-laki idza kharaja hajjan, apabila dia keluar berhaji, atau mu'tamiran atau berumrah, atau mujahidan atau berjihad, hafizna lakum amwalakum. Kami yang menjaga harta kamu. Wa ghazalna aswabakum. Kami yang membersihkan pakaian kalian. Rabbaina lakum auladakum. Kami yang mendidik anak-anak kamu sekalian. Lihat ujung pertanyaan dari Asma binti Yazid. Afama nusyarikukum al-ajra was-sawab. Maka apakah kami tidak bisa berserikat mendapatkan imbalan pahala dan jasa bersama kalian? Jadi persoalannya bukan perkara tugas tadi itu. Artinya apa? Dia ridha. Wanita ridha. Karena dia tahu itu tugas juga tidak ringan. Cuma persoalannya, lah bisa kami berserikat mendapat. Kan kami dah mengasuh anak. Kalian pergi umrah lah bisa dapat lo kami pahala dan kalian kerajaan tu. Nah.
mendengarkan pertanyaan seperti itu, faltafatan Nabi ila ashabi. Nabi menoleh kepada para sahabat yang laki-laki. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, Hal sami'tum maqalat imra'atin qad? Agak sekali kalian mendengarkan, sekali saja mendengarkan pertanyaan seorang wanita tentang agama yang lebih baik dari pertanyaan wanita ini? Pernah tak kalian mendengar yang lebih santiang dariku pertanyaannya? Assalamualaikum. Agak sekali jadi. Apa jawaban para sahabat ketika itu? Faqalu ya Rasulullah, ma zananna anna imra'atan tahtadi ila misli hadha. Tidak kami sangka ya Rasulullah ada wanita yang sampai merenungkan mendapatkan petunjuk sampai ke tingkat ini. Begitu dalamnya pemahaman wanita ketika itu. Kami tidak menyangka ada wanita yang sampai menguliti perkara hidayah, perkara agama sampai ke tingkat ini. Kemudian faltafatan Nabi ilaiha. Baru Nabi menoleh kepada Asma binti Yazid. Faqala ifhami ayyatuhal mar'ah. Fahamilah wahai bu, wahai wanita, wa'lami wa'alimi man khalfaki, dan beritahukan orang yang berada di belakangmu. Kamu kan tadi utusan mereka. Beritahu kepada mereka anna husna taba'ul al-mar'ati li zawjiha ay husni musahabatiha lahu wa talabha mardatihi wa ittiba'uha muwafaqatahu ya'dilu dzalika kullah. Wahai wanita, sesungguhnya sikap baik seorang wanita terhadap suaminya, dia perlakukan suaminya dengan baik, dia berusaha terus membuat ridha hati suaminya, tidak kesal kepadanya, dan berusaha mengikuti apa yang disetujui oleh suaminya, ya'dilu dzalika kullah. Itu sebanding nilai pahalanya dengan amalan laki-laki yang kau sebutkan tadi itu. Nah, bayangkan. Jadi perkaranya bukan perkara kedudukan prestise. Yang menjadi kesibukan wanita zaman itu adalah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian kan enak-enak saja pergi Jumat, kami tidak wajib Jumat. Kalian enak berjamaah, kami tidak semuanya kapan bisa berjamaah. Kalian pergi haji, kalian pergi umrah kapan saja. Kami sendiri tidak bisa. Dan rumit. Kalian berjihad dapat pahala besar. Kalau kami di rumah, cuci kain, amil, sekian lama, terbatas. Nah, satu saja dari sekian pahala yang kalian buat dan kami menyelesaikan yang di rumah ini, saya dapat pula kami jatahnya tuh. Kan itu pertanyaannya. Kenapa? Karena mereka terhambat beramal karena tugas mereka. Yang mereka tuntut apa? Sama tak dapat kami tak pahala. Berserikat tak kami mendapatkan pahala yang dilakukan oleh laki-laki itu. Bisa tak sebanding itu? Kan itu pertanyaan mereka. Tapi apa jawaban Nabi? Kamu bersikap baik di rumah tanggamu. Kamu senangkan suamimu. Kamu lakukan hal yang menyenangkan hatinya. Nah, itu sebanding dengan seluruh yang engkau sebut tadi, jihad, haji, umrah dan berbagai macam. Nah, mendengarkan jawaban tadi, wanita atau Asma binti Yazid tadi berpaling sambil bertahallul, mengucap la ilaha illallah, bertahlil. Nah, kalau kita perhatikan ini, tampak bahawa apa yang menjadi kegelisahan bagi wanita sahabat jelas adalah kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula lah para sahabat laki-laki.
Karena mereka tidak menganggap bahwa keberadaan wanita di dalam genggaman mereka itu sebagai kekuasaan. Jadi sama itu. Sama. Ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Contoh, Bapak dan Ibu-ibu, perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan di saat beliau pergi umrah tahun ke-6 Hijriyah, tertahan di suatu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah, batas antara tanah haram dengan tanah halal. Sebelum masuk tanah haram, karena orang-orang Quraisy bertekad menghadang Nabi. Akhirnya berujung dengan suatu perundingan damai. Satu-satunya perundingan damai antara Rasulullah, kaum muslimin dengan kaum musyrikin Makkah. Yang dikenal dengan perdamaian Hudaybiyah. Terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, selesai itu, di dalam perjanjian itu bahwa Rasulullah tidak boleh masuk Makkah tahun itu. Silakan kembali tahun depan. Nah, bagaimana dengan niat? Ihram sudah terpasang di Bir Ali dari Madinah. Di dalam Al-Quran, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيثِ. Kalau kamu terhalang untuk sampai melanjutkan ibadahmu, sempurnakannya, maka sembelihlah hadiyumu di mana tempat kamu terhalang. Artinya kurban yang telah dibawa, sembelih di sana. Artinya bayar dam. Tapi ketika Nabi sudah arahkan sahabat, diriwayatkan untuk menyembelih dam, sahabat sepertinya agak lambat memenuhi arahan Nabi. Tiba hati Nabi. Karena sahabat belum paham. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa perjanjian itu tidak adil. Dan mereka telah siap mati untuk masuk ke kota Mekah. Jadi ada kekecewaan. Bahkan Umar bin Al-Khattab pun pernah mengemukakan pendapatnya kepada Abu Bakar dalam berbagai kitab sirah kita baca. Apa yang terjadi? Ketika Nabi melihat sahabat tidak langsung menjawab arahan beliau untuk menyembelih binatang ternak sebagai dam, hadiu mereka, Nabi gelisah dan datang ke tempat istri beliau, Ummu Salamah. Berkata, bisa celaka sahabatku apabila mereka tidak memenuhi panggilanku. Nabi gelisah. Kalau mereka tolak arahan Nabi, Allah bisa mendatangkan hukuman kepada mereka. Tapi lihat Ummu Salamah diajak oleh Nabi untuk bermusyawarah. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, biarkan sajalah sahabatmu, keluarlah engkau, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Bijaknya. Artinya tidak usah suruh-suruh lagi, keluar engkau, buat cukur rambutmu, sembelih binatang ternakmu, hadiumu, dan kemudian lihat apa yang dilakukan sahabatmu. Akhirnya ya, Nabi keluar, tidak ngomong, minta tukang cukur dan cukur rambut beliau, belum sembelih. Akhirnya sahabat semuanya ikut. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan kepada Ummu Salamah, produksinya satu-satu, tidak ada begitu. Jadi nampaknya di dalam tatanan masyarakat di masa sahabat itu masing-masing memang mengetahui posisinya dan menempatkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan cara pandang mereka sama. Mereka tidak melihat apa yang dikatakan dilebihkan kepada laki-laki. Itu bukan kelebihan yang menjadi prestisi, tetapi kelebihan di dalam apa? Di dalam tanggung jawab dan tugas. Itu makanya tidak bicara gender mereka. Mereka hanya berbicara apa?
pahala yang akan didapat. Selama itu sama, mereka rida dengan itu. Asma binti Yazid pergi sambil mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah.